Akhir pertapaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bimbingan Nabi Khidir alaihi salam. Setelah melewati masa 22 tahun bertapa di hutan Hira, Nabi Khidir alaihi salam menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Nabi Khidir alaihi salam berkata, "Duduklah di tempat ini, dan jangan pindah sampai aku datang kembali, dan jangan berpaling dari amanahku, karena bisa menjadi sebab kita berpisah." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Khidir alaihi salam selama 3 tahun. Dan Nabi Khidir alaihi salam mendatanginya setiap 1 tahun sekali. Dalam masa 3 tahun di tempat itu, berbagai godaan muncul di hadapannya. Pertama, beliau didatangi harta benda dengan segala perhiasan dunia. Ada emas, intan dan berlian dengan berbagai warna yang bergemerlapan, menyilaukan mata juga menggiurkan hati. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tergoda sama sekali. Beliau tetap tawadhu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setan berupaya menakut-nakutinya dengan berbagai cara dan berganti-ganti rupa, terkadang berupa binatang buas, seperti singa, ular besar dan sekawanan serigala. Sesekali berwujud manusia berupa tentara mengusirnya, dan wujud-wujud yang menyeramkan lainnya, agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pindah dari tempat itu. Namun beliau tetap tidak bergeming dan tidak takut, hingga para setan tidak berani lagi menggodanya. Pada suatu malam di musim dingin, beliau berlindung dalam tembok bekas bangunan Raja Kisro di kota Madain, bekas bangunan kerajaan Persia yang masih kokoh. Dan saking dinginnya, beliau tertidur dan dalam tidurnya bermimpi jinabah atau mimpi basah. Lalu beliau terbangun dan pergi ke sungai untuk mandi dan bersuci, lalu kembali duduk di tempat semula. Lalu tertidur kembali dan mimpi basah lagi. Lalu terbangun dan mandi lagi. Peristiwa pada malam itu terus berulang sampai 40 kali. Setelah ke-40 kali, beliau naik ke atas bekas benteng agar takut terjatuh apabila tertidur kembali, hingga tidak tertidur untuk menjaga wudunya. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu dalam keadaan suci, dan setiap kali hadas, beliau langsung berwudu lalu salat 2 rakaat. Beliau terus dalam ijtihad atau bersungguh-sungguh, sehingga sampailah terbuka batin beliau usyul kepada Allah. Nampaklah Nur Jamal dalam basyirohnya atau pandangan hatinya, dan Nur Jamal itu memancar keluar dari wajahnya yang mulia. Setelah itu beliau tidak lagi menginginkan apapun yang ada di dunia ini. Beliau membisu dan majdub, berjalan tanpa arah seperti orang gila. Sampai-sampai beliau berkali-kali ditangkap, atau dibawa oleh temannya yang dahulu mesantren bersama ke rumah sakit jiwa. Namun ketika beliau ingin keluar dari rumah sakit, maka keluar saja tanpa ada yang mengetahui. Karena majdub beliau merupakan puncak dari segala makom makrifat, baginya tidak ada yang berwujud selain daripada Allah, maka hatinya, pikirannya dan jasadnya tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Tidak ada tembok ataupun batu, semua tembus olehnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui beberapa masa seperti orang gila. Pada suatu hari, salah seorang sahabatnya membawanya berobat kepada seorang ulama juga dokter atau tabib. Kemudian ulama itu memeriksanya, lalu berkata kepada temannya, "Temanmu ini tidak sakit, tidak juga gila, tapi sedang jatuh cinta dan tergila-gila kepada Tuhannya. Bawalah ia kembali pulang, nanti pada saatnya sembuh sendiri." Sesaat kemudian beliau terhenti dari majdub, lalu membuka majelis ilmu. Banyak keajaiban yang disaksikan oleh orang-orang Baghdad, sehingga sangat cepat masyhur akan kewaliannya, ilmunya, amalnya, zuhudnya, makrifatnya, kecerdasan dan terkabul doanya melebihi ulama dan wali pada masa itu.
Kemudian beritanya tersebar seperti cahaya matahari.